Bagaimana supaya iman pengharapan kamu bisa naikin? Ini kamu prakteknya gini. Begitu lagu naik, kamu putuskan setuju dengan lagu itu. Nah ini gampang banget. Ini saya nggak bikin teori yang susah. Nggak, ini bukan teori. Begitu kamu lagu naik, makanya multimedia itu kerjasamanya mesti itu kata-kata wadididih. Kamu mesti setuju dengan lagu itu. Resapi dia, tenggelam di dalamnya. Kamu nyanyi. Sebab itu jangan banyak instruksi dari depan. Kita kacau banget. Jangan. WL tergoda mau lihat manifestasi, mau lihat crowd yang aduh itu pertunjukan. Musiknya gini, kita cuma nyanyi sorga yang loncat-loncat wow itu sorga yang bukan kita yang begitu. Bukan. Nah, kalian setuju dengan kata-kata? Kenapa begitu? Karena sering kondisi hidupmu lagi nggak cocok sama lagunya. Contoh, lagunya bilang gini, Tuhan besar, Dia baik. Kata-katanya gitu kan, kasih setianya. Sementara hidup kita lagi gimana? Suami kita lagi pergi sama kuntilanak, kira-kira gitu kan? Ruko kebakar, kita lagi berantakan, tagihan nggak bisa dibayar, kita lagi susah banget. Tapi lagunya bilang gini, Tuhan baik, Dia setia. Nah, mau bilang gitu kan berat. Nah, di situ waktu kamu putuskan, saya setuju dengan lagu itu, pujianmu menjadi korban. Wih, beda banget. Beda sama kalau nyanyi uang lagi full, semua lagi full, kata yuk. Baik, Tuhan baik, gitu kan. Beda banget, beda banget. Saudara dengar, kalau kamu setuju dengan lagu itu, tahu nggak? Kamu sedang setuju dengan sorga. Waduh, itu iman dan pengharapan naik tuh. Begitu kamu sampai di situ, ini yang saya mau bilang, roh kita dan roh Tuhan berkasih-kasihan. Tangkap ini. The presence, hadirat Allah, dan kemuliaan. Ini beda. Kalian mesti ngerti. Apa itu hadirat? Hadirat Allah hanya dirasakan oleh kamu yang punya hubungan. Makanya waktu kamu nyanyi, baru 2 kata, kamu bisa nangis. Iya Tuhan, bener. Kadang-kadang kamu gak nyanyi, cuma iya. Bener tuh. Itu Tuhan, itu dia tuh. Kenapa kamu gitu? Karena kamu rasa Tuhan. Sementara yang di sebelahnya gini, kok nangis? Sakit ya? Nah, jadi gini, memang hadirat Allah cuman dirasakan oleh yang punya hubungan. Yang gak punya gak rasa. Itu bedanya. Nah, saat itu saya pakai kata ini, magic in the air. Kayak, kenapa saya bilang magic? Karena saya gak bisa terangkan seperti matematika. Saya gak bisa terangkan seperti menerangkan ilmu buat saudara. Gini, cuma yang ada nangis saja. Seperti gini, Tuhan sementara kamu nyanyi, Tuhan juga ngomong sama kamu, bayangin. Gak ada kalau lagi khotbah kayak gitu tuh gak ada. Wow, saudara bisa lihat itu yang saya bilang dia magic. Saudara cuma, iya Tuhan. Kenapa? Tuhan rohmu dan roh Tuhan tuh berkasih-kasihan. Di poin ini, WL perlu peka banget. Sebab waktu saudara nyanyi, kata-kata lagu itu lagi ngomong sama saudara sendiri. Nah si WL tambah-tambah lagi bener saudara. Kasih nasihat lagi. Dia kayak mau lebih berhikmat dari Rasul Paulus. Harusnya dia mesti peka banget. Lebih baik dia nyanyi dan baguskan suaranya. Jadi gini. Seorang pemimpin penyembahan dia enggak boleh jadi motivator di depan. Enggak, dia jadi inspirator. Waktu dia nyembah, dia inspirasi. Orang ingin menyembah. Bukan bilang, mari saudara. Tuhan lebih dalam lagi, itu udah salah banget.
Ini rumah Tuhan kan? Benar. Emang Tuhan perlu di welcome lagi? Ini rumah dia. Lo yang mesti sujud, ini punya dia. Lo buka sendal di depan sana kalau mau masuk rumah. Ini rumah Tuhan. Dia nggak perlu kita welcome dia, ini punya dia. Coba, kalau kita worship with understanding, wow, saudara, keren banget. Keren banget saya mau bilang. Kamu keluar tuh gereja, pleng, persoalan mau segede apapun. Ini ya bilang, ini jangan hilang. Kamu mau di mobil, mau di WC, mau di mana, kamu bisa buat ini. Stimulasi rohmu artinya gini, menyadari Tuhan dalam roh 24 jam. Keren. Waduh. Wow, saudara. Kalau tiap bangku ini ngerti, kalian akan goncangkan Surabaya ini. Serius. Saya minta ampun. Gereja modern sedang ke Hollywood dan meninggalkan Holy Spirit. Kita kehilangan dua gereja-gereja modern. Kamu kalian dua hal yang Tuhan paling rindu. Kita kehilangan kekaguman akan Tuhan. Worship sebenarnya buat kita awesome, kita kagum dia. Kita udah hilang. Kita lebih kagum jam tangan kita yang mahal banget sampai berat tangannya mau diangkat tinggi-tinggi kan. Kita lebih kagum tas kita yang baru beli kemarin gitu kan. Kita sudah tidak kagum Tuhan. Yang kedua, orang kota, gereja-gereja modern hilang ketulusan. Kita hilang ketulusan. Jadi saya sering bilang, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Nah, kalau itu kita bagi, wow saudara. Luar biasa. Nah saya sampai bilang gini, Tuhan kenapa peperangannya besar? Karena kita pakai judul yang gawat banget. Representatif of peperangannya besar. Nggak sama bangun partai saudara. Coba namanya GBI 18 Eckner penuh besok. Coba ganti namanya Gereja Calvin Klein. Waduh keren banget kan? Sudahlah. Begitu bilang representatif. Pelan-pelan. Saya giring lagi saudara. Dengar gini. Pujian, penyembahan itu elemen surga. Tangkap ya. Rekam di sini. Elemen surga. Elemen ini sangat penting. Kenapa? Dia sudah ada sebelum dunia dijadikan. Dia sudah ada di situ. Sebelum dunia diciptakan. Bahkan ia akan tetap ada setelah dunia ini lenyap. Dia tetap ada. Dalam kekekalan. Kata-kata lirik lagu itu baru ada setelah manusia ada. Jadi lirik lagu itu adalah medium yang kita pakai untuk mengekspresikan perasaan kita kepada Tuhan. Tapi melodi, musik udah ada sebelum dunia dijadikan. Kalau dunia ini lenyap, dia tetap ada dalam kekekalan. Kamu boleh gak main satu progresif yang, jangan main lagu nanti orang tahu. Kamu main aja yang enak gitu. Coba kamu main yang enak itu. Kalian mau berdua juga boleh. Asal jangan lagu burung kakak tua toh. Kamu main yang coba kamu main yang enak, yang paling enak yang pernah kamu buat. Saudara dengar musik, saya mau kasih tahu. Kita belum ngerti dia bikin apa. Tapi kamu mau lihat kekuatan musik? Kalau kamu stres, kamu depresi, terus kamu dengar musik gini. Kamu lihat gak? Dalam hitungan detik, kamu kayak pindah ke dunia lain. Itu cuma musik. Apalagi penyembahan yang langsung ke Tuhan. Kamu lihat kekuatannya musik. Gak mungkin dia lagi main gini. Terus dalam hati gini. Kalau gue bunuh orang asik juga nih. Gak ada terpikir. Paling asik tuh. Kalau dia gue racunin ya. Udah gak kepikir. Coba kamu dengar musik ini.
musik aja buat kamu kayak pindah. Mari saya bilang, kenapa dibilang ini elemen penting? Nah dengar, waktu kamu memuji, ya, waktu kita naik apabila kamu memuji Tuhan dan sorga jawab, itu artinya frekuensi pujian kita terdeteksi di sorga karena gelombangnya sama. Itu aturannya. Jadi saudara, kalau kamu punya mata yang tembus pandang, selama kita nyanyi nyembah Tuhan yang benar, itu gelombang kita masuk tuh, sorga nangkap. Begitu gelombangnya ketemu, apa manifestasinya? Itu yang dibilang orang sembuh, damai sejahtera, sukacita. Waktu Saul lihat ini di Daud, sampai dia bilang ini, Saul tahan Daud untuk tetap main kecapi di istana. Karena dia bilang ini, setiap Daud petik kecapi, roh jahat itu keluar. Daud ngerti bahwa ini elemen. Waktu Daud petik kecapi, dia masuk di gelombangnya Tuhan. Sorga ketemu. Nah waktu sorga ketemu, roh jahat keluar. Nah gereja yang gak ngerti. Gereja bilang gini, itu kecapinya Daud merek apa tuh? Kesimpulannya bukan di kecapinya Daud, tapi musik yang Daud main penuh kuasa. Nah saudara, saya gak pura-pura dengan hal ini. Mari dengar, saudara baca di kitab Wahyu, kenapa sorga sampai diam? Sorga diam itu begini, ada billion of angel, bermiliar-miliar malaikat di surga. Tahu kok saudara? Satu malaikat yang paling jelek di sorga, nyanyinya lebih bagus dari Celine Dion. Tahu gak saudara? Gak ada malaikat nyanyi jelek saudaraku. Tapi dengar, bedanya malaikat sama saudara di mana? Waktu saudara nyanyi, Tuhan bilang buat malaikat gini, kamu diem, jangan ikut nyanyi. Mari dengar ini. Saya gak mau asal ngomong, datang dari jauh cuma ngomong sia-sia. Saudara dengar ini. Tahu bedanya saudara dan malaikat? Malaikat cuma makhluk kudus. Malaikat tidak segambar dengan Allah. Kamu segambar dengan Allah. Lihat bedanya. Lihat bedanya. Malaikat tidak boleh panggil Tuhan Bapa. Kamu panggil dia Bapa. Kamu lihat ini. Malaikat tidak ditebus. Dia salah, buang. Kita salah, kita jatuh. Allah menangis, dia turun, dia cari kita. Kenapa? Kita gambarnya, kita image-nya. Beda abis, beda banget. Nah, di sini mari saya bilang kuasanya di sini. Sebab itu mereka cuma makhluk kudus, mereka tidak ditebus. Waktu saudara nyembah, saudara dari bumi. Waktu saudara sedang nyembah. Kenapa surga diam? Karena di penyembahan tipe ini, malaikat di surga tidak layak bernyanyi dengan saudara. Alasannya, mereka gak ditebus. Jadi waktu saudara sedang menyembah, penyembahan ini namanya redeem worship. Bayangin, satu penyembahan dari hati yang ditebus. Itu malaikat ikut nyanyi, itu bilang stop. Dari Royal punya penyembahan, nih kamu lihat nih. Surabaya punya penyembahan. Tuhan nikmati seperti dupa. Kenapa? Dia tebus kamu, dia rasa banget curahan hatimu dibandingin malaikat. Malaikat cemburu abis, tahu gak lihat saudara? Malaikat tuh kalau lihat kita dia bilang, ini makhluk satu nih gak tahu diri banget. Bener. Saudara tahu, saudara bangun pagi, begitu bangun pagi, itu orang kalau paling cakep-cakepnya kalau baru bangun kan? Ya kan? Begitu saudara baru bangun, bayangin, nggak ada cincin berlian, nggak ada kalung-kalung, nggak ada Hermes, nggak ada semua galung-galung, nggak ada. Saudara apa ada baru bangun? Kancing baju, kancing piyama mau putus 3 karena tadi malam mimpi berkelahi sama beruang kan gitu. Bayangin. Saudara bayangin, lagi jelek gitu, belum disisir,
Coba saudara ngaca, anjing juga takut lihat kita. Tahu nggak? Coba aku, Yesus, haleluya. Tuhan senang banget. Malaikat diskusi. Kamu lihat, kesayangan Tuhan. Padahal kita belum apa-apa. Belum pakai sepatu, belum pakai atribut, belum naik di mobil. Kita masih kayak gitu. Malaikat bilang, kamu lihat, kesayangan Tuhan. Dia ditebus, kita kagak. Aduh. Saya pikir ya, ngerti ini aja. Udah cukup buat saya menyembah dia. Cukup banget saya menyembah dia. Saya tidak perpanjang, saya cuma mau bilang ini. Kembali ke ayat tadi, dibilang gini. Tuhan ngomong itu dengan siapa saudara? Pelacur Samaria, Yohanes 4 tadi. Pelacur itu Tuhan duduk gini. Tahukah kamu, orang akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Artinya gini, waktu hati seseorang benar seperti firman Allah, penyembahannya dianggap benar. Nah sebab itu WL kalian semua perlu ngerti ini. Supaya kita semua punya penyembahan yang benar. Saya sangat percaya kalau hatimu berubah, dompetmu berubah. Saya sangat percaya. Kita tidak perlu teriak pembangunan, gereja. Tidak perlu. Coba hati diubah dulu. Ini sebenarnya yang kita mesti mulai dari sini. Dengar baik-baik. Ini pelacur. Saya sudah puluhan tahun baca ayat ini. Tapi dia ganggu saya. Kenapa gini? Kenapa Tuhan ngomong hal paling penting dengan pelacur? Apa itu yang paling penting? Penyembahan. Kenapa penting? Tangkap lagi. Waktu kamu menyembah, kamu sedang melakukan yang Tuhan tidak bisa lakukan. Masa? Dia maha kuasa. Dia bisa bikin apa aja. Tapi dia tidak bisa buat satu hal. Dia nggak bisa menyembah dirinya. Jadi waktu kamu menyembah, kamu sedang buat yang Tuhan tidak bisa buat. Keren gak tuh saudara? Nah ini hal paling penting. Dia ngomong sama pelacur. Orang akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kenapa dia nggak ngomong sama ketua sinode? Kenapa dia nggak ngomong sama ahli Taurat, imam? Kenapa dia mesti ngomong sama pelacur? Dengar baik. Terminologinya penyembahan namanya proskuneokis. Penyembahan bicara tentang hubungan. Arti lain dari penyembahan adalah intimacy, keintiman. Itu penyembahan, ini bahasa orang dewasa. Nah, kiss, mencium itu hubungan. Saya mau tanya saudara, kalau kamu mencium dan dicium, apa alasannya? Jarak atau hubungan? Halo, udah sarapan semua? Apa yang buat kamu mencium seseorang? Hubungan atau jarak? Hubungan dong. Karena dia spesial, kamu cium dia. Kamu juga spesial, makanya dia juga mau mencium kamu. Hubungan. Kita bisa cium tukang masak kita. Aduh, gitu. Saking kita bisa cium orang yang urus rumah kita. Yang bikin bersih, yang cuci baju kita. Enggak sembarangan. Itu karena hubungan. Anjing aja lu cium, tapi anjing tetangga kan enggak. Iya kan? Coba lihat. Ini hubungan. Enggak mungkin kan kita keluar dan cium satpam semua di depan sana kan? Dengar. Kalau penyembahan itu keintiman. Kenapa Tuhan ngomong sama pelacur? Pelacur mengerti apa itu intim. Saya tutup aja. Baca baik-baik Yohanes 4. Kamu lihat ini. Ini paling dahsyat. Ini yang bikin saya berubah. Ini yang bikin saya kepengen jemaat saya jadi seperti ini. Saudara tahu? Ini pelacur. Jadi pelacur ada banyak alasan. Secara emosional, secara mental, secara pendidikan. Semuanya bisa bikin orang jadi pelacur. Ya kan? Semuanya. Kegairahan apa aja bikin orang bisa jadi pelacur. Karena ekonomi semua bisa jadi pelacur. Dia bikin. Jadi artinya gini. Ini udah paling parah banget pelacur nih. Tapi dengar, waktu dia dijamah Yesus, waktu dia ngerti tentang penyembahan,
Yohanes mencatat. Lalu perempuan ini pergi. Saudara, kalau saya boleh terjemahin bebas ya. Dia pergi, dia beritain satu kota. Beritanya gini, ini terjemahan saya. Dia bilang gini, kamu tahu gak? Ada orang di sana yang dia gak tahu saya. Tiba-tiba dia bilang gini, lu perek lu. Kan Tuhan Yesus bilang, suamimu ada 5. Yang ini pun bukan suamimu lagi. Si pelacur ini kaget, dari mana lu tahu semuanya? Jadi perempuan ini datang dan dia bilang ini, dia bawa satu kota kepada Yesus. Apa yang mau saya bilang buat saudara dalam penutupan ini? Seorang penyembah, seorang pelacur Samaria yang menyembah Tuhan. Penginjil pertama wanita dalam perjanjian baru, pelacur Samaria. Kita udah sarjana teologi, kita udah lulus segala sekolah ini, belajar bedah kitab ini, kristologi, segala logi-logi. Kita tidak menangin satu orang pun. Karena sebenarnya kita cuma punya pengetahuan. Kita tidak punya pengalaman dengan dia. Maukah saudara menjadi yang satu-satunya pagi ini? Bilang, ini aku Tuhan. Saya mau. Maukah kamu mulai dengan menyembah? Mau gak? Cuman itu. Gak ada yang terpaksa. Saya minta singer WL, mari kalian di atas ini. Penting banget. Di jemaat kami, ada satu ibu kalau dia nyanyi out of tune, itu ganggu telinga seluruh gereja. Hanya kalau kita sedang nyanyi, dia punya suara lain sini. Kadang-kadang saya mulai kasih stop tuh ibu. Tapi selalu ada yang bilang gini, apa hak kamu? Karena dia di jemaat, kasih stop itu ibu. Apa? Nah, dia jemaat saya kenal dengan baik dan akhirnya saya tahu dia hanya guru SD, sederhana banget. Gaji guru tuh dari rendah cuman ada yang cuma 90.000 sampai 900.000. Itu gaji guru. Saya lihat ibu nih, kalau dia nyembah udah di luar tone, di luar akord, udah nggak tahu harmoni banget, dan itu saraf kita terganggu semuanya. Tapi kalau saya mau cegah dia, seperti ada suara kecil bilang, apa hak kamu? Di telinga Tuhan itu merdu. Karena kan tentang hati. Satu kali kita bikin pengumuman yang mau ikut ke Israel. Saudara, saya paling kaget, ibu guru yang sederhana ini yang gajinya sangat kecil, dia ikut dalam rombongan ke Israel. Nah, sampai gitu, sudah sampai Jakarta baru kita tahu dia punya rumah. Tasnya kecil banget, dia belum pernah terbang, belum pernah naik pesawat. Jadi saya gembala dong, saya bilang kalau gitu ibu di rumah saya aja. Nah, saya dengan istri taruh dia di rumah, kita makan pagi, nanti malam kita berangkat nih. Kita makan pagi, terus kita mulai ngomong-ngomong. Ibu bagaimana bisa ke Israel? Saudara dengar penyembahan yang false tadi itu, saudara dengar kesaksian. Dia cuma bilang begini, satu kali saya terima telepon dari perempuan, katanya di Bali. Terus gini, emang ibu kenal? Enggak. Lalu dia bilang apa tuh perempuan? Dia cuma bilang begini, ibu kamu mesti ke Israel. Sekarang kamu ke bank, ambil uangnya, ini nomornya gini-gini. Terus saya bilang gini, lalu ibu ke bank, kemana? Ke BCA. Lalu ibu punya buku tabungan? Enggak punya. Kan bingung gua. Ini abad 21 saudara, bukan tahun 21 kan? Lalu gimana? Saya pergi aja, disuruh. Lalu sampai sana, saya juga bilang, saya disuruh ambil uang di sini, gini-gini. Terus dia bilang, wow, saya bilang, lalu ibu, pokoknya saya tanda tangan banyak. Terus saya bilang, kok banyak sih? Yang orang bank bilang, uangnya banyak bu. Ini nih kita ketemu, saya sama istri lihat-lihatan. Yang benar sih. Terus dia bilang, lalu ibu urus paspor semalam. Jam 11 malam ke rumahnya kepala imigrasi. Jam 11 malam.
Ini yang punya travelnya ada di sini. Sebab itu waktu itu daftar terakhir ke dia. Si ibu ini jam 9 malam ke kepala imigrasi. Kepala imigrasi udah pakai celana kolor, singlet. Ini ibu masuk dikira mau minta sumbangan. Hah? Malam-malam ini bikin apa bu? Ibu udah, saya mau urus paspor karena besok hari terakhir. Dia pikir orang sakit. Hah? Saya mau urus paspor. Mau kemana? Mau ke Israel. Dia lihat-lihat. Tapi ini tuh kan saudara. Ini orang tiba-tiba. Ya sudah besok ambil. Kira gak saudara. Itu dia orang paling terakhir. Besok pagi dia ambil paspor di imigrasi. Dia bawa ke travel. Lalu saya bilang. Lalu bu. Ibu itu anak ibu. Bukan. Sekarang ibu tahu gak siapa perempuan tuh? Enggak tahu. Istri saya udah nangis. Saya antara percaya dan enggak, dia cuma tendang kaki saya di bawah meja gini. Terus dia bilang, Chris, kamu masih percaya enggak bahwa Yesus bisa datang dalam wujud apa aja untuk orang ini? Saya terus kata, saya bilang, ibu, kita begitu bulan, kita begitu. Ibu punya Long John enggak? Long John enggak tahu. Saudara, sampai di Israel, kita jalan di Via Dolorosa. Kita nyanyi kan, salibnya, salib. Kita lagi nyanyi, ibu ini juga nyanyi, tapi tetap fals. Salibnya. Mulai hari itu saya nggak larang dia, karena saya udah tahu mujizat kayak apa, saudara itu. Oke, kita berdoa.